kita sejak kemarin itu review SOP yang selama ini ada, dan salah satu hal yang akan diterapkan baru adalah bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, tidak melalui jenjang. Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat, berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lah kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami. Maksud hati ingin pansos. Aduh, panis. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Nah guys, kali ini kita kembali akan membahas salah satu sosok calon presiden yang lagi hit dan viral di berbagai media sosial. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang terhormat Yohanis. Kalau ngomongin Pak Anies ini rasa-rasanya nggak ada habisnya, karena ada terus setiap hari hal-hal baru, hal-hal unik, lucu tentunya, dan juga menghibur. Nah kali ini ada apa aja? Simak terus video ini sampai selesai guys, biar gak salah paham ataupun gagal paham. Oke guys, kita simak sama-sama. Kunjungan Anies. Anies mencuri kesempatan. Ini guys, kayak gini nih, politik identitas. Ya wajar lah rame orang mau sholat Jumat, ya nggak? Kacau, kesempatan dia. Lagi dan lagi Anies saya bisa menata. Negara tidak dirancang untuk mencari keuntungan. Negara dirancang untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara dirancang untuk memberikan perasaan kesetaraan. Itulah sebabnya Atta manggut-manggut lagi. Woi bro. Kalau negara cari untung, segala yang dilakukan itu dicari berapa masuknya, berapa keluarnya. Negara nggak cari untung. Negara itu adalah memberikan manfaat bagi semua, melindungi, memberikan perasaan keadilan. Itu negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, kementerian atau dinas, yang satu namanya BUMN atau BUMD. Itu saya bayar. Tapi dua-duanya itu tangannya negara. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas negara, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan. Anies belajar tata negara atau tidak? Dari mana aturannya bahwa tangan negara adalah birokrasi, kementerian, dan dinas? Padahal Indonesia menganut azas trias politika, di mana tangan-tangan negara terbagi dalam 3 kekuasaan, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dengerin tuh. Jadi fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan, bukan,
Bukan, karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Anies cocok disebut capres dulu, karena ocehannya tidak berpijak kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal BUMN hadir berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, di mana dalam pasal 2 ditentukan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia, mengejar keuntungan dan kewajiban pelayanan publik atau PSO. Anies. Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi not for profit. Ingat nih, mekanisme korporasi tapi bukan sekedar cari keuntungan. Bung Hatta berpandangan begitu. Karena itulah Bung Hatta berbicara tentang badan usaha milik negara, mekanismenya korporasi tapi tujuan utamanya bukan cari. Loh, lah kalau Pak ini kalau cari untung negara, enak betul jadi negara punya perusahaan, Pak. Waduh, Anies ngawurnya semakin ugal-ugalan karena mengatakan bahwa Bung Hatta berbicara tentang BUMN. Padahal pada saat BUMN belum ada. Selain itu, logika Anies melompat-lompat karena gagal membedakan antara korporasi dengan koperasi. Sedangkan Bung Hatta pada saat itu bukan berbicara tentang korporasi, melainkan koperasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti korporasi adalah perusahaan atau badan usaha milik perorangan. Sedangkan arti koperasi adalah badan usaha milik anggota koperasi. Oleh karena itu, Bung Hatta disebut Bapak Koperasi Indonesia dan bukan Bapak Korporasi Indonesia. Anies. Logika Anies berlompat-lompat semakin liar karena kemudian mengatakan enak betul negara punya perusahaan. Padahal sudah jelas bahwa BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Jadi yang punya memang negara. Dimanapun, setiap negara juga memiliki badan usaha sendiri yang dalam bahasa internasional adalah state-owned enterprise. Gitu Anies. Sampai sini dulu ya. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Merasa hebat. Bandingkan satu dengan lainnya, rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Nah, itu yang kami tawarkan. Kami fokus pada rekam jejaknya. Kami fokus pada rekam jejak, berkarya. Nah, dengerin ini guys. Anies Baswedan, aku baca kecolongan yang terjadi. Udah banyak nih, ya. Septic Septic tank. 166 M. Nah, 2,9 M. Lane Aibon 82 M. Ballpoint wow. 123 M. Anggaran DGUPP Wow. 26,5 M. Terakhir ini rame lagi nih, ada anggaran komputer yang Wow. sebesarnya 128 M. Gila men, 1 unit 128 M. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan Bukan kampanye. kampanye, bisa sampaikan sini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masuk ke tanah. Astaga. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal dan semuanya juga posisi siap nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk suara dia sendiri ke laut. Air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut. Guys, walaupun Anies yang katanya doktor di bidang politik, tapi belum tentu bisa dibuktikan apakah betul dia seorang doktor. Pasalnya adalah karena sama sekali buta tentang pengetahuan alam.
yang paling sederhana, yakni tentang siklus air pendek yang merupakan hukum alam dan diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, kenang-kenangan gua buat Anies ini adalah pengetahuan alam yang paling dasar untuk dia pelajari lagi. Mari kita dengar pendapat Anies tentang air hujan yang sebenarnya merupakan siklus air pendek. Dan ini melawan sunatullah. Nah, kata Anies melawan sunatullah. Apa arti sebenarnya sunatullah itu? Sunatullah adalah ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan oleh alam semesta secara teratur, dan dalam bahasa akademisnya disebut hukum alam. Kita lanjutkan lagi, dengar lagi. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masuk ke tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta setelah mengambil keputusan iya, fatal karena milih dia. Menurut Anies bahwa air hujan turun ke bumi bukan ke laut, maka air hujan tersebut harus dimasukkan ke dalam bumi atau tanah. Bahkan dia bilang di seluruh dunia air hujan dimasukkan ke dalam tanah dan bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Oke, mari kita cek apa kata ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan sunatullah atau hukum alam, bahwa air hujan merupakan siklus air pendek yang diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tidak mampu menahan beban air kemudian mengalami presipitasi dan terjadilah hujan yang jatuh ke bumi. Kemudian air hujan yang jatuh ke bumi akan mencari jalannya untuk kembali ke laut. Haram jika menyentuh bukan mahramnya. Dicucukkan paku ke kepala kamu. Mikhyat itu alat jarum besar dari neraka, dicucukkan ke kepala. Khairun, lebih baik min antamus sama ada mur'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal mahram. Tuh, Ganjar dan istri, Anies dan istri orang. Sakinah mawadah haram beda. Itu kalau mungkin di rumah kurang kasih sayang kali. Tapi jadi ngawurnya luar biasa karena yang ditanya lain dan yang dijawab lain. Yang ditanya adalah sumur resapan dan Formula E, tapi jawabannya malah hajat hidup masyarakat. Ngenes lamar Wakil presidennya diusahakan dari kader NU. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon belum itu juga. Kalau soal pasangan dengan siapa nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem ya, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu, ngopi-ngopi aja gitu. Bagi saya Yeni itu secara eksplisit benar. Itu adalah nolak halus ya. Juga tidak mau untuk bisa mendampingi. Saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah, itu yang akan jadi penerang jalan. Nah guys, gimana menurut kalian? Tadi sudah kita saksikan beberapa video kompilasi tentang hasil kerjanya Pak Anies selama ini. Waduh, kacau guys. Kalau menurut saya sih jangan dulu dia ini untuk mencalonkan sebagai pemimpin negara. Bayangin, mengelola satu kota aja itu bisa berantakan. Ada kelebihan bayar yang sudah kita lihat tadi. Anggaran-anggaran itu bisa lebih, itu gimana caranya coba? Padahal dia sendiri yang memimpin suatu anggaran. Tadi juga kita lihat di awal dia menyarankan untuk memakai toa pada saat bencana, dan di kemudian hari dia juga yang memprotes bahwa toa itu kurang maksimal. Itu kan ngawur lah istilahnya. Kita lihat tadi
jawaban ataupun penjelasan Pak Anies tentang tata negara itu sangat-sangat ngawur guys. Dia bilang negara tidak boleh mencari keuntungan. Lah, kalau negara tidak boleh mencari keuntungan, lalu dari mana negara bisa memakmurkan rakyatnya, membuat fasilitas-fasilitas seperti sekolahan, rumah sakit, ataupun gedung-gedung atau jalan tol? Kalau negara nggak boleh mencari untung, lalu dari mana? Lalu dari mana duit untuk pembangunan? Itu kan nggak bener. Dia tadi juga bilang negara tidak boleh mempunyai perusahaan. Lah, selama ini negara mempunyai BUMN di setiap wilayah. Itu kan termasuk perusahaan-perusahaan negara. Kalau negara tidak boleh memiliki perusahaan, terus dari mana negara bisa mendapatkan pemasukan? Tadi juga kita lihat Pak Anies ini berkampanye di salah satu masjid di Aceh. Nah itu guys yang saya kurang setuju. Beliau memanfaatkan kondisi orang-orang sedang sholat Jumat, lalu Pak Anies ini mengambil kesempatan untuk kampanye di situ. Saya jadi teringat salah satu perkataan dari salah satu habib yang mengatakan kalau ada orang kampanye di masjid itu orang nggak punya otak, minimal nggak punya malu lah. Itu kata Habib loh, bukan kata saya. Jadi ya nilai sendiri. Kalau menurut saya sih beliau Pak Anies ini belum cocok lah, belum pantas, masih perlu ditempa lagi berkali-kali, masih butuh pengalaman yang baru untuk Pak Anies. Tapi nggak tahu buat komentar kalian guys, gimana penilaian kalian? Apakah Pak Anies ini sudah cocok atau masih harus memperbanyak pengalaman lagi? Nah guys, itu tadi komentar dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Oh ya guys, saya ucapkan juga baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke guys, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.